Kisah kucing hitam dari lorong makam. Namaku Adik. Aku tidak pernah percaya takhayul, apalagi soal kucing hitam. Buatku, itu cuma hewan biasa. Tapi semua itu berubah sejak aku dan keluargaku pindah ke rumah peninggalan kakek di desa Sukawangi. Kami sekeluargaku, istriku, Sinta, dan putri kecil kami, Nina, memutuskan meninggalkan Jakarta setelah usahaku bangkrut dan biaya hidup di kota semakin menyesakkan. Rumah kakek ini sudah lama kosong sejak beliau wafat 7 tahun lalu. Kata ibuku, rumah itu terawat, tapi tak ada yang mau menempati karena letaknya dekat kuburan tua. Kupikir itu bukan masalah. Rumahnya besar, berdinding kayu jati, halamannya luas, dan yang paling penting, gratis. Kami tiba di sana hari Sabtu sore, disambut hujan rintik dan kabut tipis yang turun dari perbukitan. Malam pertama, udara sangat dingin meski musim kemarau. Sinta sibuk menata dapur, Nina bermain boneka di ruang tengah, dan aku memeriksa sekeliling rumah. Ada satu hal yang baru kusadari. Dari jendela belakang, aku bisa melihat batu nisan-nisan tua yang sudah ditumbuhi lumut. Pemakaman itu hanya berjarak sekitar 50 meter dari tembok belakang rumah. Nisan Belanda, gumamku sambil menyalakan rokok. Beberapa tertulis dalam aksara Latin tua. Aku ingat, dulu kakek pernah bilang, makam itu adalah peninggalan zaman penjajahan. Sudah lama tak terpakai, katanya. Tapi entah kenapa, malam itu aku merasa seperti sedang diperhatikan. Sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun oleh suara langkah kaki di beranda kayu. Awalnya kupikir itu hanya suara dahan jatuh, tapi suara itu terlalu berat, seperti langkah makhluk berkaki 4. Aku membuka jendela perlahan, dan disitulah aku melihatnya. Seekor kucing hitam duduk diam menghadap pintu depan. Ekornya lurus ke belakang. Matanya kuning menyala tertimpa cahaya bulan. Ia tak bergerak sedikit pun. Aku tidak ambil pusing. Cocking liar, besok pagi juga hilang, pikirku. Tapi Nina, anakku, mengatakan hal lain. Pagi harinya, saat sarapan, Nina menunjuk ke pintu sambil berkata pelan, "Pak, tadi malam kucing itu ngajak main." Aku dan Sinta saling berpandangan. "Kucing mana, sayang?" Kakek yang duduk di depan pintu. Dia nggak ngomong, tapi masuk ke mimpiku. Kita main di tanah, banyak batu, kayak taman, tapi ada bau busuk. Aku mengernyit. Mungkin mimpi karena lihat kucing sore kemarin. Nina mengangguk, tapi sejak saat itu, ia tak mau dekat jendela belakang. Bahkan saat siang, dia bilang ada yang ngintip dari balik batu. Hari berlalu, kami mulai terbiasa dengan suasana desa. Tapi setiap malam, kucing itu selalu kembali, duduk di tempat yang sama, diam, menatap pintu. Aku mencoba mengusirnya pakai sapu, tapi saat kuayun, kucing itu lenyap begitu saja, bukan lari, lenyap, seolah menguap dari pandangan. Padahal aku yakin dia ada di sana 1 detik sebelumnya. Sinta mulai merasa resah. Jangan-jangan ada yang jaga ya? Rumah ini udah lama kosong, ucapnya suatu malam. Aku balas tertawa. Jaga dari siapa? Tukang kredit motor. Tapi aku mulai sadar, Nina makin sering batuk keras saat tidur. Sesak, dan suara aneh mulai terdengar dari arah kamarnya. Suatu malam, sekitar pukul 3 pagi, aku terbangun karena suara mendengkur. Bukan suara Nina, bukan suara Sinta. Suara itu berasal dari dadaku. Getaran kecil, dalam, seperti suara kucing tidur di atas tulang rusukku. Padahal tak ada apapun di sana. Aku duduk, menyalakan lampu, dan suara itu langsung hilang. Tapi saat aku pejamkan mata, suara itu muncul lagi. Lebih jelas, mendengkur, pelan, teratur, seolah ada makhluk yang bersarang di dalam dada. Pagi harinya, Nina tampak pucat,
Ia menggambar sesuatu di atas kertas. Apa ini? Nah, tanyaku pelan. Gambar itu menunjukkan sosok kucing hitam duduk di depan batu nisan. Di sekelilingnya, api merah menyala dan di lenggit ada wajah menyeramkan seperti tengkorak. Nina lihat ini di mimpi. Kucing itu ngomong, katanya, "Jangan pindahkan aku di sini duluan." Aku membawa gambar itu ke Pak Darsa, tetua desa. Ia melihat gambar Nina, menghela napas panjang. Itu bukan kucing biasa. Di sini, kami menyebutnya si Kucung, penjaga makam yang ditinggal pemiliknya. Kalau dia sudah menetap, jangan ganggu, cenggin, apalagi pindahkan sesuatu dari sekitar makam. Aku bergidik, maksud Bapak, di balik rumahmu ada pohon waru tua. Kakekmu dulu pernah cerita, ada benda dikubur di sana buat menjaga rumah dari gangguan maling atau roh jahat. Tapi semua itu nggak gratis. Kucing itu penagihnya. Malamnya, Sinta membuang seember air ke halaman belakang tanpa tahu soal larangan itu. Esok harinya, tembok belakang rumah penuh goresan. Seperti cakaran, bukan satu, tapi 5 baris panjang dari atas ke bawah. Tidak ada yang mendengar suara. Saat malam, tak ada anjing, tak ada maling, tapi cakar itu nyata. Dan malam itu juga, Nina pingsan. Tubuhnya dingin, napasnya berat. Dan saat kami mencoba membangunkannya, ia mendengar, tapi bukan seperti anak kecil tidur. Suaranya seperti cooking. Nina terbaring kaku di atas tempat tidur. Napasnya berat, dan tubuhnya dingin. Mata tertutup, tapi bola matanya bergerak cepat di balik kelopak. Aku dan Sinta panik. Tak ada sinyal di desa itu malam-malam. Tak mungkin menunggu sampai pagi, Nina. Sayang, bangun Nina. Sinta mengguncang tubuh kecil anak kami. Tapi tak ada respons. Aku tempelkan telingaku ke dadanya. Ada suara bukan detak jantung, bukan nafas, tapi dengkuran. Dengkur khas kucing, dalam dan berat. Seperti suara dari dada makhluk yang bersembunyi di balik kulit manusia. Aku memeluk Sinta, mencoba menenangkan dia. Walau tanganku sendiri gemetar. Aku besok pagi ke rumah Pak Darsa lagi. Bisikku. Kalau ini karena kucing itu, kita harus tahu caranya mengusirnya. Pagi-pagi sekali, aku sudah mengetuk rumah Pak Darsa. Lelaki tua itu hanya menatapku datar dari balik pintu. Aku sudah bilang, jangan usik penjaganya. Aku gak ngusik apa-apa. Kami cuma, siapa yang buang air ke dekat pohon waru belakang rumahmu? Aku terdiam. Sial, Sinta, air biasa. Cuma air cucian? Kalau air itu mengenai tanah tempat benda penjaga dikubur, maka penjaga akan bangun. Tapi kalau dia sudah masuk ke tubuh manusia, Pak Darsa menggeleng. Dia tidak akan keluar. Kecuali kamu kasih yang dia minta. Aku pulang dengan hati berat. Nina belum sadarkan diri. Tapi siangnya, ia tiba-tiba bangun. Matanya terbuka perlahan. Dan ia duduk dengan postur tubuh kaku. Wajahnya kosong. Nina, panggil Sinta sambil menggenggam tangan anak kami. Namun Nina tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus ke depan, lalu berkata dengan suara berat dan serak, "Sudah waktunya. Aku ingin pulang." Aku membeku. Suara itu bukan suara anak kecil, seolah keluar dari tenggorokan orang dewasa yang sudah lama tak bicara. Kata-katanya lambat, dingin, dan menyakitkan untuk didengar dari mulut putri kecilku. Sejak saat itu, Nina tidak lagi seperti dulu. Ia sering duduk diam di sudut kamar, menghadap jendela ke arah pemakaman belakang. Kadang ia tersenyum sendiri, kadang tertawa pelan. Tapi kadang pula ia menangis tanpa suara. Air matanya menetes deras, meski wajahnya tak berubah. Suatu malam, aku mendengar suara langkah kecil di dapur. Kukira itu Nina. Jadi aku mengikuti, tapi saat kuintip dari ruang tamu,
Aku melihat Sinta berdiri sendirian di dapur, dan di balik kakinya ada bayangan kecil merayap di lantai seperti kucing. Tapi bukan, bayangan itu punya ekor panjang dan dua mata merah menyala. Aku menyalakan lampu dan semuanya lenyap. Sinta kaget dan bertanya, kenapa aku teriak, tapi aku tak bisa menjelaskannya. Keesokan paginya, kami menemui seseorang yang disebut Pak Darsa, seorang dukun tua bernama Mbok Giem, tinggal di pinggir hutan kecil. Saat kami tiba, ia langsung memandangi Nina dengan mata menyipit. Duh, cucu iki wis ketempelan abot, gumamnya. Ora mung kucing, iki arwah guna sing nekani awak cilik. Kami tak mengerti, Mbok Giem menjelaskan. Dalam bahasa campuran Jawa dan Indonesia, di desa ini, dulunya ada seorang juru kunci makam. Dia pelihara makhluk penjaga bukan jin, bukan manusia tapi jelmaan dari kepercayaan kuno. Wujudnya menyerupai kucing, tapi sebenarnya dia bukan kucing sama sekali. Aku menelan ludah, dan sekarang makhluk itu masuk ke anakku. Mbok Giem mengangguk pelan. Dia belum masuk sepenuhnya, tapi sudah mengakar. Malam-malam dia mendengkur dari dada itu bukan mimpi. Itu tanda bahwa tubuh sudah jadi sarangnya. Sore itu juga, Mbok Giem ikut kami ke rumah. Ia mulai ritual sederhana, membakar kemenyan, mengikatkan tali merah di pergelangan tangan Nina, dan menyiram air bunga di 4 penjuru rumah. Tapi saat air bunga menyentuh tanah belakang rumah, angin mendadak berhenti. Langit, burung-burung di sekitar pohon waru berhamburan, terbang seperti panik. Dan dari dalam rumah, terdengar Nina menjerit. Aku berlari masuk, dan menemukan Nina berdiri di ranjang. Matanya terbalik, dan ia berteriak. Aku sudah bilang, jangan ganggu rumahku. Lalu tubuhnya terlempar ke belakang, menghantam dinding. Setelah pingsan, Nina tertidur selama 2 hari penuh. Selama itu, Mbok Giem tinggal di rumah kami, menjaga setiap malam. Ia bilang, malam-malam ke depan adalah masa penentuan. Makhluk itu sedang mencari celah untuk mengikat tubuh Nina secara permanen. Kalau malam ke-7, setelah pertama kali kamu dengar dengkuran dan dia belum diusir, maka tubuh anakmu akan jadi wadahnya selamanya. Aku panik. Lalu, apa yang dia mau? Mbok Giem menatapku lama. Mungkin sesuatu yang pernah dikubur, atau darah pengganti. Aku terbangun oleh suara langkah kaki di dalam rumah. Pelan, tapi berat. Seperti kaki hewan besar bukan kucing. Aku keluar kamar, membawa senter. Suara itu berhenti di depan kamar Nina saat kuarahkan cahaya ke pintu. Kulihat bekas cakaran. Tapi anehnya, dari dalam, aku buka pintu. Nina sedang duduk menghadap tembok. Di dinding di depannya, ia menggambar sesuatu dengan darah dari jari telunjuknya. Lukisan itu menggambarkan rumah kami, dengan bayangan besar bertelinga tajam, duduk di atas atap. Di bawahnya, ada sosok manusia dengan dada terbuka, dan kucing hitam keluar dari dalamnya. Pagi hari, kami mendapati halaman belakang seperti habis dicakar. Tanah tergali, rumput terkoyak, dan di tengah-tengahnya ada lubang kecil. Di dasar lubang itu, seonggok kain putih lusuh berlumur tanah, basah, dan ada bau menyengat seperti bangkai. Kain itu terikat dengan tali merah tua. Aku ingin mengambilnya, tapi Mbok Giem menahan. Jangan, itu yang dia jaga. Kalau kamu angkat, dia akan tahu. Tapi kalau kamu diamkan, dia akan ambil anakmu. Kami bersiap. Mbok Giem menaburkan abu di sekitar tempat tidur Nina. Ia membacakan doa-doa kuno dalam bahasa Jawa halus yang tak kami pahami. Jam menunjukkan 03,03 pagi. Lampu tiba-tiba mati. Suara seperti cakaran di langit-langit rumah. Sesuatu merayap dari atas plafon.
Kami menengadah, dua mata kuning menatap dari lubang ventilasi. Dengkur mulai terdengar, tapi kali ini dari 4 arah sekaligus. Suara dari dinding, dari lantai, dari plafon, bahkan dari dalam lemari. Bogiam berseru, dia datang. Tapi dia tidak sendiri. Nina mendadak terbangun dan berteriak, "Aku bukan Nina!" Dia sudah pergi, rambutnya menegang, badannya melayang beberapa senti dari ranjang. Matanya terbuka lebar, dari mulutnya keluar suara mendengkur keras seperti napas makhluk lapar. Mbok Giam menjatuhkan mangkuk kemenyan. Asap menebal, dan saat asap menguap, kami semua membeku. Di sisi tempat tidur ada seekor kucing hitam besar, tapi ia lebih besar dari kucing normal. Matanya menyala merah, bulunya berdiri, dan saat ia menoleh pada kami wajahnya seperti tersenyum. Kucing itu tidak bergerak. Ia duduk diam di samping ranjang Nina. Bulunya hitam, mengilap, matanya merah menyala seperti bara. Tapi yang paling membuat bulu kuduku merinding adalah ekspresi wajahnya. Kucing itu tersenyum, bukan senyum manusia, bukan juga ekspresi biasa. Mulutnya melengkung, memperlihatkan jijik-jijik kecil yang tampak seperti terlalu banyak untuk seekor kucing biasa. Mbok Giam merapal doa dengan suara keras. Tangannya gemetar saat melemparkan garam ke arah makhluk itu. Tapi garam itu justru menguap sebelum sempat menyentuh lantai. Asap hitam muncul dari tanah di bawahnya. Tiba-tiba, Nina tertawa. Suaranya serak dan berat. Dia sudah pulang, katanya, dan kalian belum kasih apa yang dia mau. Aku hampir kehilangan akal. Sinta menangis keras memeluk Nina. Tapi anak kami menepisnya kasar. Matanya terbuka, dan kali ini bola matanya sepenuhnya hitam. Tak ada putih, tak ada cahaya, hanya kegelapan pekat yang seperti lubang tanpa dasar. Nina, ini ayah. Kamu dengar ayah, kan? Tapi yang menjawab bukan Nina. Aku bukan Nina. Nina sudah di dalam tanah. Kalimat itu menghempaskanku. Kakiku lemas. Di sebelahku, Mbok Giam terus merapal. Tapi matanya menunjukkan ketakutan. Ia belum pernah menghadapi ini. Pagi harinya, Nina tertidur. Tapi tak ada yang berani mendekat. Tubuhnya hangat. Napasnya normal. Tapi ia seperti tak sadar. Sementara itu, kucing hitam yang semalam muncul menghilang tanpa jejak. Tak ada bulu, tak ada suara, hanya bau kemenyan terbakar yang menyisa. Kami duduk bersama Mbok Giam di ruang tamu. Jendela semua ditutup rapat. Makhluk itu, katanya, pelan. Bukan sekadar penjaga makam. Ia dulunya dipanggil oleh leluhurmu. Ditya, kakekmu bukan orang biasa. Aku menoleh tajam. Kakekku hanya petani. Tidak. Dia juru kunci, dan dia pemilik pertama dari perjanjian malam. 1. Bentuk pemagaran rumah yang dikunci lewat ritual darah. Yang dijadikan wadahnya adalah seekor kucing hitam. Dan kau tahu apa yang paling mengerikan dari makhluk seperti ini? Aku tak sanggup menjawab. Ia tidak pernah tidur. Menurut Mbok Giam, makhluk yang kami hadapi bukan sekadar jin atau siluman biasa. Ia adalah entitas yang tertanam pada warisan darah. Dia menempel pada garis keturunan dan sekarang, setelah tubuh leluhur terakhir mati, dia memilih Nina sebagai penerus. Aku nyaris muntah mendengar itu. Lalu, bagaimana caranya menyelamatkan Nina? Mbok Giam menarik napas panjang. Hanya ada 2 cara. Pertama, mengembalikan benda yang dikubur di halaman utuh dan tidak tersentuh. Tapi tanahnya sudah terganggu, maka tinggal cara kedua. Aku menegang. Pengorbanan. Darah dari garis yang sama. Bukan milik anakmu, tapi milikmu. Sinta menolak keras. Tapi aku sudah pasrah. Jika aku harus berdarah demi menyelamatkan Nina, aku akan lakukan. Tapi sebelum ritual dilakukan, Mbok Giam bilang,
Kami harus tahu apa yang sebenarnya dikubur dulu. Benda itu bukan sembarang benda. Kalau kamu ambil, kamu harus tahu apa yang kamu bangunkan. Kami menggali tanah di bawah pohon waru yang disebat-sebat sebagai titik perjanjian. Sekitar 1 meter dalam, kami menemukan sebuah peti kecil dari kayu tua, dilapisi kain kafan yang sudah lapuk. Kami membukanya pelan. Di dalamnya, ada kapela cooking, lengkap dengan bulu hitam yang masih menempel sebagian. Tapi bukan itu yang membuat kami mundur. Di bawah tengkorak itu, ada belasan kuku manusia, tertata rapi, seolah dikorbankan dan dijadikan tumbal. Sinta muntah, aku terdiam. Di dasar peti, tertulis tulisan tangan. Aku tidak tidur, aku hanya menunggu darahmu kembali. Malam itu, kami menyimpan peti itu kembali ke dalam tanah. Tapi terlambat, Nina mulai menunjukkan gejala lebih parah. Ia bicara dengan bahasa yang tak kami mengerti seperti Jawa kuno, dicampur suara-suara hewan. Tubuhnya kadang bergetar, dan kulitnya terasa panas seperti bara. Di sela-sela kesadarannya, Nina menyebut nama-nama. Yatmo, Suminten, Wagini. Saat kami tanyakan siapa mereka, Mbok Giam menjawab dengan suara lemah, "Itu nama-nama yang tertulis di batu nisan makam belakang rumahmu." Tapi semua itu sudah wafat lebih dari 100 tahun lalu. Malam ke-13, sejak Nina mulai mendengkur, kami bangun karena suara kaking-kaking liar mengeong serempak. Puluhan suara dari segala arah. Kami intip dari celah jendela. Lantai depan rumah dipenuhi kucing hitam. Mereka tidak bergerak, hanya duduk menghadap rumah. Dan dari arah makam ada suara langkah berat. Bukan manusia, bukan hewan, tapi seperti makhluk dengan 4 kaki yang besar. Langkahnya seperti menghentak bumi. Kami menutup jendela. Mbok Giam berkata, "Mereka semua penjaga, dan kalau kau tidak segera membayar, mereka akan ambil tubuh lain di rumah ini." Kami tidak bisa kabur. Setiap malam, lebih banyak kucing datang, dan Nina mulai menulis dengan tangannya sendiri di dinding kamarnya. Tulisan itu bukan miliknya, tapi seperti salinan dari naskah kuno. Satu malam, aku melihatnya menulis kalimat, "Rumah ini tak pernah kosong, kau cuma menumpang." Aku putuskan malam itu juga, aku akan menjalani ritual pengorbanan darah. Mbok Giam menyiapkan sesajen dan garis. Lingkar garam di sekitar altar kecil yang dibuat dari batu bata tua, diambil dari puing tembok kuburan belakang. Aku duduk di dalam lingkaran, dan tanganku dipotong sedikit untuk meneteskan darah ke dalam mangkuk tanah liat. Tapi begitu darahku menyentuh tanah, tanah itu bergetar. Nina berteriak dari kamarnya, "Ayah, jangan. Dia tidak mau darahmu, dia mau tubuhmu." Dan tiba-tiba, semua lampu rumah mati, lilin di altar padam. Dari kegelapan, aku mendengar suara langkah dan dengkuran dari dalam dadaku, dari lantai, dari atap. Suara itu datang dari segala arah. Dan suara terakhir yang terdengar sebelum aku pingsan adalah suara Nina. Tapi bukan suara Nina. "Kamu tidak bisa tidur, Ayah. Sekarang aku yang jaga." Aku terbangun dalam gelap. Bukan gelap biasa. Tidak ada cahaya sedikit pun. Tidak dari jendela, tidak dari celah pintu. Bahkan rasa ruang seolah hilang. Seperti aku terjebak di dalam perut bumi. Tanganku menyentuh sesuatu yang lembab. Tanah, tapi tidak seperti lantai rumah. Ini tanah basah dan berpasir. Aku meraba sekeliling dingin, pengap, dan bau anyir menusuk. Lalu aku mendengar suara, dengkuran, berulang, dalam, berat, dekat, dan kemudian mata-mata mulai terbuka. Di sekitarku, ratusan, mungkin ribuan mata kucing hitam melayang di udara tanpa tubuh. Semua menatapku. Aku berteriak, tapi tak ada suara yang keluar.
Dari keremangan, perlahan muncul cahaya samar, api kecil, seperti obor kuno. Dan di depanku, sebuah pintu batu terbuka sendiri, menampilkan ruang bawah tanah yang lebih besar, dipenuhi tumpukan tulang manusia dan hewan bercampur. Dan di tengahnya, tahta dari tulang belulang. Dan di atasnya duduk seekor kucing hitam, jauh lebih besar dari ukuran normal. Matanya merah menyala, kepalanya sedikit miring seperti sedang tersenyum. Lalu ia berbicara, "Kamu sudah bangunkan aku, maka kamu harus ikut menjaga." Aku terbangun dengan teriakan. Kali ini, di dunia nyata, Sinta menangis di sampingku, memeluk Nina yang masih tertidur dengan napas berat. Mbok Giem duduk di pojok ruangan, wajahnya pucat. "Aku mimpi," kataku. Mbok Giem menggeleng. "Itu bukan mimpi. Kamu sudah separuhnya masuk." "Mereka tidak suka kau menggali darah. Mereka pikir kamu mau rebut tempatnya." Aku mual. "Tempat apa?" Mbok Giem menatapku dalam. "Tempat di mana para penjaga bersemayam. Bawah makam belakang rumahmu." Hari itu juga, aku menggali. Kali ini, tidak sembunyi-sembunyi. Aku menggali di bagian paling tua dari makam belakang rumah di bawah pohon waru besar yang selalu menjadi pusat hawa dingin. Setelah 1 meter, tanah berubah warna, lebih hitam, lebih padat. Lalu, aku menemukan batu datar, tertutup ukiran kuno, seperti pintu. Aku dan Pak Darsa, yang akhirnya kami minta bantuannya, membersihkan permukaan batu itu. Di tengahnya terukir simbol kucing duduk bersila, dengan 3 mata dan taring panjang. Pak Darsa bergumam, "Ini bukan kuburan biasa. Ini ruang penyegel. Kami butuh 2 jam untuk mengangkat batu itu." Di bawahnya, lorong kecil menurun ke dalam tanah. Udara di sana lembab, bau belerang dan bangkai. Dan yang pertama kami lihat ketika turun ke dalam, dinding penuh lukisan darah. Ada gambar orang berlutut di hadapan kucing. Ada yang mengorbankan jari, kuku, bahkan matanya. Semua disimpan dalam semacam guci tanah liat kecil. Di sepanjang lorong, lalu di ujung lorong, ada altar batu. Di atasnya, mangkuk besar dari perunggu tua. Dan di dalamnya, seekor kucing hitam mati, membusuk, tapi matanya terbuka. Pak Darsa ingin menutup kembali semuanya, tapi aku menolak. Kita harus tahu siapa mereka. Kenapa Nina yang dipilih? Di balik altar, kami menemukan papan kayu tua, bertuliskan, "Bila darah tidak mengalir, daging akan dipinjam. Bila penjaga tak disapa, ia akan mengambil." Dan di bawah tulisan itu, nama lengkap Nina, ditulis dengan darah segar. Aku menggigil. Malam harinya, Nina duduk di teras. Tatapannya kosong, tapi ada darah mengalir dari telinganya. "Ayah, dia mau keluar dari perutku." Sinta menjerit, memeluk Nina, tapi tubuh anak kami kaku, seperti kayu. Mata Nina sepenuhnya hitam lagi. Dia sudah muak menunggu. Dia bilang, "Waktumu habis." Kami memutuskan satu-satunya cara menyelamatkan Nina adalah masuk kembali ke lorong dan menghancurkan altar. Jika altar tempat roh itu bersarang dihancurkan, mungkin ikatannya akan putus. Kami turun malam itu juga. Aku, Pak Darsa, dan Mbok Giem masing-masing membawa garam, air doa, dan paku besi. Tapi saat kami sampai ke bawah, altar itu kosong. Kucing, bangkai itu tidak ada. Tapi mangkuknya berisi darah segar. Dan di dinding belakang terukir kalimat baru, "Aku sudah pindah. Rumah ini kini milikku." Kami kembali ke rumah. Semua pintu terkunci dari dalam. Sinta berteriak dari lantai 2. Kami dobrak pintu, masuk ke kamar Nina. Tapi kamar itu sudah berubah. Semua dinding hitam, langit-langit basah dan berlumut. Dan Nina duduk di tengah kamar, menggambar dengan darah. Dia bilang,
tidak semua harus mati, tapi salah satu harus tinggal di bawah. Dan Nina menunjukku. Kamu. Nina menatapku dengan mata hitam sepenuhnya, seperti sumur tanpa dasar. Di belakangnya, dinding kamar tampak hidup bergelombang seperti napas. Dan dari sela-selanya, cakar-cakar kecil mulai keluar. Kucing-kucing itu masuk dari dalam dinding, dan mereka tidak datang untuk Nina. Mereka datang untukku. Bogia memekik, menyiram garam-garam makhluk-makhluk itu, tapi tak mempan. Kucing-kucing itu seperti bayangan, transparan, tidak bisa disentuh, tapi bisa melukai. Salah satu mencakar lengan Pak Darsa, dan darahnya langsung menghitam. Dia sudah pilih kamu, kata Nina. Suaranya berat dan tua. Tinggal kamu yang pelem. Aku tak tahu apa yang terjadi dalam diriku, takut, marah, atau pasrah. Tapi yang jelas, saat aku melihat mata anakku, dia masih ada di dalam sana. Nina, kalau ayah harus pergi, supaya kamu bebas, ayah pergi. Dan saat aku mengucapkan itu, seluruh kamar mendadak diam. Kucing-kucing itu membeku. Dinding berhenti bernafas. Bahkan Nina menunduk, tubuhnya bergetar. Lalu dia menangis tangisan Osli, tangisan Nina. Kami kembali ke lorong bawah makam. Kali ini hanya aku dan Bokiem. Ia membuka kitab tua yang dulu disimpan kakekku. Di dalamnya tertulis ritual akhir. Bila penjaga baru rela menggantikan, maka jiwa lama akan dilepaskan. Tapi bila ragu, 2 jiwa akan hilang. Aku duduk di atas altar kosong. Tempat kucing bangkai dulu terbaring. Bokiem menggambar lingkaran garam dan menyalakan 7 lilin hitam. Lalu ia merapal. Udara berubah dingin, dan dari kegelapan lorong muncul mata merah itu lagi. Makhluk itu tidak sepenuhnya kucing. Tingginya seukuran anak kecil, tubuhnya kurus dan panjang, dengan ekor seperti tali tambang yang bergerak sendiri. Wajahnya kucing, tapi rahangnya terbelah hingga ke telinga. Suaranya mendengung seperti suara 1000 dengkuran bersamaan. Ia mendekat dan masuk ke tubuhku. Aku tidak merasakan sakit. Yang kurasakan adalah segala kenangan yang bukan milikku. Aku melihat desa ini ratusan tahun lalu. Leluhurku Yatmo, Suminten, Wagini melakukan pemujaan demi panen, kekayaan, dan kekuasaan. Mereka memanggil penjaga malam untuk menjaga tanah ini dari roh jahat dan pencuri. Tapi penjaga itu minta tumbal. Setiap 30 tahun, 1 jiwa dari garis keturunan harus menyerahkan dirinya ke dalam altar. Bila tidak, makhluk itu akan mengambil siapa saja di rumah. Dan kini, giliranku. Saat aku tersadar, Bokiem menatapku dengan mata berkaca-kaca. Kamu sudah jadi penjaga. Aku bangkit, tubuhku terasa ringan, tapi juga tidak seperti tubuh sendiri. Suaraku serak. Bagaimana dengan Nina? Kami kembali ke rumah. Nina tidur nyenyak, benar-benar tidur. Tidak meracau, tidak mendengkur, tidak menulis di dinding. Sinta memeluknya erat sambil menangis. Aku berdiri di pintu, tak berani masuk, karena aku tahu aku bukan lagi bagian dari rumah ini. Bokiem menepuk bahuku. Waktumu sedikit, Nate. Kamu harus turun kembali. Sebelum matahari benar-benar tenggelam. Aku duduk di ruang tamu, memandangi foto-foto keluarga. Udara sudah terasa berbeda. Kucing-kucing yang biasanya mengeong, kini hanya diam, duduk berjajar di halaman, seperti menghormat. Sore menjelang malam, aku peluk Nina untuk terakhir kali. Ayah pergi ya, tapi ayah selalu ada di sini. Nina mengangguk. Terima kasih sudah selamatin aku. Aku berjalan ke belakang rumah, masuk ke makam, turun ke lorong bawah tanah. Dan saat aku duduk kembali di atas altar batu itu, mata-mata mulai muncul lagi. Tapi kali ini, mereka tidak mengancam, mereka menyambut. Dan sebelum segalanya jadi gelap sepenuhnya, aku melihat satu mata ketiga terbuka di dahiku. Penjaga lama telah diganti.
Rumah ini aman untuk sekarang. Dan cerita pun tamat.